Guna menunjukkan, ingat gunanya sekali ya. Kalau 2 kali Anda bisa repot. Ada guna-guna, ada guna. Okay? Guna menunjukkan keseriusan dalam beribadah. Keseriusan dalam beribadah. Saat sementara orang guna menunjukkan keseriusan dalam beribadah, saat sementara orang telah malas menunaikannya atau bahkan meninggalkannya, telah malas menunaikannya atau bahkan meninggalkannya. Allahu Akbar. Coba cek ya. Anda malam pertama bacakan yang tarawih penuh kan? Baca Quran banyak kan? Coba perhatikan sampai ke pertengahan ini, sama nggak dengan sebelumnya? Ya, sudah mulai berkurang ya. Bahkan nanti di akhir-akhir, ini belum akhir Ramadan aja orang udah mikirin mudik. Coba lihat ya, belum berakhir Ramadan, belum berakhir, sudah mikirin mudik. Tiketnya pakai apa? Ada yang pakai pesawat, kereta api sudah habis terjual tiketnya. Bahkan sebelum Ramadan, Anda perhatikan. Ya. Ini aneh nih, urusan dunia itu sudah didapatkan sebelumnya, urusan dunia tuh. Ya. Lihat, mudik ke kampung halaman yang sementara dikejar-kejar persiapannya, mudik ke kampung akhirat yang selamanya nggak disiapkan bekalnya. Coba deh nanti ya, Anda akan saksikan ada pengalaman sangat luar biasa. Nanti lihat, beberapa hari sebelum Ramadan orang fokus banyak-banyak. Ada yang nyiapkan motornya, mobilnya, bahkan motornya pun itu kadang-kadang barang yang dibawa lebih banyak lebih besar dibanding motornya. Lihat, ya. Itu 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang dalam satu motor, bisa dibayangkan. Itu untuk urusan dunia. Dan bahagia sekali, pulang tuh bahagia, senang. Ya, dalam filosofi bahasa Indonesia, biasanya pulang itu selalu berkolerasi dengan kesenangan, nyambung dengan kesenangan. Ya. Kita beri contoh misal, dulu pernah sekolah ya, begitu Anda sekolah, misal ada pelajaran yang sifatnya gurunya itu ketat, ya kadang-kadang diperiksa banyak hal, ya. Tiba-tiba dapat informasi, ya. Anak-anakku sekarang tidak usah masuk kelas karena gurunya itu sedang tidak masuk, kalian boleh pulang, senang nggak? Senang, pulang kan? Bisa pulang, senang. Ya. Kenapa orang mudik bisa pulang? Besok insya Allah kita akan mudik gratis barang-barang ke kampung halaman masing-masing. Senang nggak? Senang. Kenapa? Bisa pulang. Bisa pulang. Pulang itu cenderung senang. Ya. Besok kita pulang menuju Allah. Senang tidak? Oh. Dibilang senang takut besok, deh. Dibilang nggak senang ya pulang juga. Ya. Tapi poinnya begini, kenapa orang bisa senang untuk pulang dalam urusan mudik? Karena ada bekal yang dibawa. Ada bekal. Ya. Silakan cek. Umumnya orang nggak mudik karena nggak punya bekal. Ya, karena nggak punya bekal. Silakan Anda lihat ya. Saya pernah tanyakan, ada salah seorang pernah saya tanya langsung secara pribadi, kenapa Anda nggak pulang? Ya, nggak ada duit Pak katanya. Ya, nggak ada bekal gitu. Ya. Silakan. Saking senangnya yang pulang ini, selain dia bawa sesuatu, itu yang dengar pun sudah mempersiapkan diri. Silakan Anda cek ya. Yang dengar akan mau pulang ini, dia sudah persiapkan. Yang Masya Allah rumah dicat, kue kemudian ditata rapinya, yang nggak ada itu bisa diada-adakan. Cuman saat mudik Anda bisa temukan kaleng kongguan isinya rangginang. Silakan cek deh. Yang nggak ada bisa ada, jangan dilihat isinya, tapi Anda perhatikan, yang nggak ada bisa ada, karena ada yang mau pulang. Ya. Kenapa urusan dunia sampai Anda cari-cari luar biasa, sampai disambut, itu cuman sementara. Sementara saat Anda kehilangan itu semua sudah selesai. Tapi urusan akhirat yang Anda tidak akan wafat lagi selamanya begitu. Kenapa nggak serius? Ya, kalau sekarang disambut oleh kerabat, kenapa nggak Anda bayangkan malaikat penjaga surga itu menyambut kita? Assalamun alaikum bima sabaratum udkhuluha bisalamin aminin. Selamat karena dulu pernah sabar saat di dunia. Sekarang silakan masuk, nikmati sepuas-puasnya, nikmati. Sudah. Masya Allah. Dan nggak ada meninggal lagi. Jadi kalau nikmat terus. Tapi kalau sengsara, nestapa terus tuh sampai ujungnya. Nggak dapat apa-apa. Ya. Maka dari itu, ketika orang mulai meninggalkan mengejar dunia, bayangan dunia sudah di hadapan mata, ya, hati-hati. Tidak sedikit orang berharap mudik urusan dunia, ternyata di jalan, ya, malaikat maut datang, mudik aja ke akhirat langsung pulang. Coba lihat, ya, coba lihat. Dan itu hati-hati. Di saat orang-orang mulai meninggalkan ibadah pelan-pelan, Anda malah datang untuk meningkatkannya. Itu luar biasa. Ya, makanya itikaf itu menjadi penanda bahwa saya sungguh-sungguh ya Allah. Saat orang tinggalkan saya datang. Oh, itu luar biasa. Dan nanti ada korelasi dengan doa. Orang-orang yang terus mendekat kepada Allah saat orang lain meninggalkan, maka nanti Allah berikan fadilah, keutamaan dalam hidupnya yang enggak diberikan pada orang yang tidak mengerjakannya. Ya.
Nanti kalau waktunya masih panjang atau ada di kesempatan atau Anda yang bergabung dengan kami, nanti kita tunjukkan amalan apa aja yang bisa dikerjakan. Oke? Baik, jelas ya? Jadi pertama, guna menunjukkan kesungguhan dalam beramal saat sementara orang sudah malas ya dalam mengerjakannya atau bahkan meninggalkannya. Jadi kita buktikan, ya Allah, terima kasih saya diberikan kesempatan Ramadan. Saya ingin tunjukkan, kan? Dengan izin-Mu ya Allah, bimbing saya untuk maksimal dalam ibadah. Satu. Yang kedua, ya. Dua, i'tikaf. I'tikaf dapat menuntun setiap muslim untuk fokus dalam ibadah. Ya, untuk fokus dalam ibadah. Insyaallah. Jadi keistimewaan i'tikaf yang kedua, ya, manfaat yang kedua, itu kalau Anda bisa i'tikaf, ya, peluang Anda untuk ibadah itu lebih besar dibandingkan dengan saat tidak i'tikaf. Saya beri contoh begini. Misal Anda di rumah ya. Di rumah itu kan indera kita dimanapun beraktivitas itu selalu berfungsi. Mata melihat sesuatu itu langsung merespon. Jadi kirim sinyal ke otak, difikirkan. Ya, ada yang begitu tuh. Ya, bahkan ada orang-orang yang sangat sensitif, lihat apa aja dipikirin. Ya, lihat pot orang lain dipikirin, lihat tangga di pinggiran dipikirin, hujan aja turun dipikirin. Ya, yang bukan urusan kita nggak usah dipikirin gitu ya. Ya kadang-kadang segala difikirkan tuh. Jadi hidupnya tuh nggak tenang. Nggak tenang, ini cepat tuh, cepat. Ya. Telinga sama, dengar sesuatu langsung respon, kirim sinyal ke otak, yang berubah jadi macam-macam kegiatan yang lainnya. Karena itu ketika Anda ada di rumah, ya, misal bukan di tempat i'tikaf, di masjid, itu segala yang dilihat, didengar itu bisa direspon dengan aktivitas. Lihat TV, pengen nonton, ya, wah 16 besar nih Piala Eropa, siapa ketemu siapa, macam-macam muncul. Ya, masya Allah, bisa jadi tuh. Ya. Apa aja, dengar sesuatu, pengen direspon. Dengan handphone, jawab telepon. Lihat handphone, bikin status. Macam-macam. Ya. Lihat kasur, pengen tidur. Semua yang dilihat begitu. Yang dilihat, yang didengar, yang dirasakan, itu yang dikerjakan umumnya akan direspon dengan aktivitas-aktivitas secara umum. Tapi kalau Anda masuk masjid, Masya Allah, langkah kaki kanan, Allah maftah li abwaaba rahmatik. Langsung sholat dulu. Ke rumah mana ada masuk sholat? Nggak ada ya. Masya Allah. Jadi jangan terlampau soleh, masuk ke rumah langsung sholat 2 rakaat. Sholat apa? Tahiyatul bait. Nggak ada itu. Ya masjid ada, tahiyatul masjid. Ya, masuk rumah, assalamualaikum, masuk masjid pahala. Langkahkan kaki kanan, ada doanya. Masya Allah. Begitu Anda duduk pun, Anda ngantuk mau tidur, nggak ada orang yang tidur. Saat Anda melihat orang lain sedang ibadah, Anda dalam ngantuk Anda paksakan ibadah. Masya Allah. Duduk, dikir subhanallah, subhanallah, di mimpi subhanallah, ya matanya sudah begini deh. Tapi duduk gitu ya. Dia paksakan untuk ibadah. Beda ketika di rumah, lihat bantal langsung, nggak ada subhanallahnya, nggak ada, cuma tidur aja. Di masjid nggak. Begitu Anda mau tidur, yang lain nggak ada yang tidur, saya bangkit. Ya. Mau baca sesuatu nggak enak, yang lain pada baca Quran. Ya, masya Allah. Jadi semua difokuskan pada ibadah. Ada semuanya di situ. Ya karena itu, i'tikaf keutamaan yang kedua itu membantu kita fokus dalam ibadah, membantu fokus dalam ibadah. Yang ketiga, berpeluang melimpahkan pahala atau menghadirkan pahala yang melimpah. Ya. Berpeluang menghadirkan pahala yang melimpah. Masya Allah. Berpeluang menghadirkan pahala yang melimpah. Coba perhatikan ya. Niat saja pengen i'tikaf itu sudah berpahala. Ya. Dalilnya kita paham, innamal a'malu binniyat. Jadi niat aja udah ada pahalanya. Ya Allah, saya mau berniat i'tikaf, Masya Allah. Tiba-tiba ketika sudah berniat mau melangkah meninggal dunia, itu pahala i'tikafnya sudah dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, sudah dicatatkan. Ya. Baik, pelan-pelan. Jadi dari mulai niat ada pahala. Dari mulai masuk masjidnya ada pahala. Ya. Bukankah Anda berdoa, melangkahkan kaki kanan? Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, pahala lagi. Bahkan Anda belum mengerjakan apa-apa, ya, keutamaan masjid itu, kalau Anda hadir di masjid mengerjakan ibadah, misal dengan niat ibadah, itu sudah mendapatkan 25 kebaikan sebelum ibadah itu dilakukan. Anda kesini mau ta'lim misalnya, mau ikut belajar, mau ta'allum, ya. Itu baru niat saja, dan Anda hadir di masjid, belum ikut ta'allumnya, belum belajar, ya. Itu baru datang saja mendapatkan 25 kebaikan. Jarak satu keduanya 500 tahun, dua ketiganya 500 tahun, tiga keempatnya 500 tahun. Masya Allah. Itu baru itu. Ya. Kalau Anda kerjakan juga dengan sholatnya, maka langkah pertamanya mengangkat derajat insya Allah. Langkah selanjutnya menggugurkan dosa-dosanya. Ya, belum pahala baca Qurannya,
Belum pahala Anda tadabburnya, belum pahala membaca hadisnya, mempelajarinya, belum pahala sholatnya berkumpul. Dan saat Ramadan dikalikan 10 kali lipat hari biasa. Seperti pernah kita kaji dalam kajian kitab usia. 10 kali lipat hari biasa. Jadi kalau Anda baca Quran biasanya 10, setiap huruf sekarang 100. Kalau Anda sholat biasanya 10 kebaikan, sekarang kali 10 lagi 100. Kalau Anda infak biasanya 700 kebaikan, kali 10 lagi 7.000 paling minimal. Kalau hitung-hitungan. Dan hebatnya jika Anda mendapatkan bonus yang keempat, mendapatkan keutamaan Al-Qadar, malam Al-Qadar. Masya Allah. Ya. Jadi keutamaan i'tikaf yang keempat adalah membantu mendapati malam Al-Qadar. Kalau qadar Allah diturunkan di malam-malam itu, dia berpeluang mendapati malam Al-Qadar. Jadi kalau sudah pakai Lailah, nggak usah pakai malam lagi. Lailah itu artinya malam. Duhai Allah, anugerahkan kepada hamba malam Lailatul Qadar. Ya, cuman nggak usah pakai malam. Jadi kalau sudah pakai Lailah, Lailatul Qadri itu artinya malam Al-Qadar. Kalau sudah pakai malam, Lailahnya hilang, malam Al-Qadar. Ya, jelas ya? Pak Dedi besok ketemuan ya, di mana? Di Assalam. Kapan? Setelah Ba'da Asar deh. Jadi kalau sudah pakai setelah, jangan pakai Ba'da. Ya, Ba'da itu artinya setelah. Ya, Ba'da Asar atau setelah Asar. Ya. Di Laila, Lail, Laila, Leli, Laili, Lila artinya malam. Di Ibu Leli, Ibu Lili, Ibu Laila itu artinya ibu malam-malam. Ya. Baik. Jelas di sini? Nah, kalau Anda dapati malam Al-Qadar, Masya Allah, itu pahala ya. Berapa pahalanya? Tuh, sudah keliru kan? Bukan 1000 bulan, dari siapa itu? Nggak ada pahala 1000 bulan malam Al-Qadar. Enggak. Yang benar itu lebih dari 1000 bulan. Lebih baik dari 1000 bulan. Itu bahasa Quran, bukan 1000 bulan. Lebih baik, lebih dari 1000 bulan. Jadi mungkin 2000 bulan, 3000 bulan, 4000 bulan, Masya Allah. Ya. Hati-hati ya. Banyak itu. Dalilnya Quran surah 97. Al-Qadar itu. Ya, Al-Qadar. Inna anzalnahu fi wa ma adraka ma. Tiganya. Lailatul Qadri khairum min. Jadi khair, ada kata khair, jangan dibuang. Ya. Kalau bahasa Qurannya misal saja, misal Lailatul Qadri alfus syahr, misal 1000 bulan, itu baru 1000. Tapi kalau khair lebih baik daripada 1000 bulan. Bisa 2000 bulan, 3000 bulan, 4000 bulan, terserah Allah. Ya. Jadi kalau Anda bisa raih itu luar biasa pahalanya. Ya. Oh, hati-hati ya, hati-hati. Itu cuma Anda dapatkan di malam aja. Karena bahasanya Lailah. Lailah itu artinya datang di waktu malam, bukan siang. Yang kedua, Lailah itu bentuknya tunggal, mufrad. Jamaknya layali. Ya, layali. Ya. Dia ada lailatun, ada lail, ya. Ada layali. Kalau Lailah itu satu malam. Satu malam. Ya. Kalau lail itu agak panjang, tapi kalau Lailah itu bisa sekejap. Ya, sekejap aja, enggak seluruh malamnya gitu kan? Ya. Baik, kalau layali itu banyak malamnya. Karena diungkapkan dengan kata Lailah, seakan-akan Allah ingin menyampaikan ini cuma satu malam aja. Datangnya malam bukan siang. Dan hati-hati tidak didapati setiap malam. Jadi cuma sekejap di malam. Ya, malam sampai menjelang fajar. Ya, sampai menjelang fajar. Ya. Jadi maaf, maksimalkan diri kita untuk i'tikaf. Salah satunya mudah-mudahan meraih keutamaan ini. Ya. Anda tinggal di bulan-bulan, ya, tapi nggak ngerjakan ini nggak akan dapat. Ya. Walaupun cuma 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan dan sebagainya.